السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Berarti baik dan buruknya seseorang itu Allah yang menghendaki. Walaupun berusaha sekuat tenaga, kalau Allah tidak menghendaki baik, dia tidak akan baik. Begitu pula sebaliknya. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab tidak ingin menjadi baik? Tentu. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Maka jadilah dia buruk. Nah, apa salah satu ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Musibah. 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 Bentar-bentar kena musibah. Bentar-bentar kena musibah. Jika kita bentar-bentar kena musibah, kita boleh berharap bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Tentu diawali dengan iman. Sebab kalau tidak iman, tidak Islam, non-Muslim, kafir, ya musibah kayak apa? Ya tetap buruk, kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun mendapat musibah yang luar biasa. Ya, kita lanjut 40. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah kalian berharap-harap mati. Jadi berharap doang nggak boleh. Apalagi berusaha, minum racun, gantung diri, berharap saja. Mudah-mudahan saya cepat mati. Nggak boleh. Hanya sekedar berharap. Bagaimana minta, berdoa? Tidak boleh. Ada di hadis lain. Wala yad'u bihi. Di samping tidak boleh berharap segera mati, berdoa juga tidak boleh. Ya Allah, matikan saya sekarang juga. Ya Allah, matikan saya segera. Tidak boleh. Lidurrin asabahu. Kenapa? Karena apa? Karena kemudorotan. Saking miskinnya, saking sedihnya, ditinggal mati oleh seluruh anggota keluarga dalam satu kecelakaan. Kan sedih sekali. Kecelakaan pesawat, kan suka terjadi begitu ya. Satu keluarga besar berangkat semua. Umroh misalnya, jalan-jalan misalnya. Pesawatnya jatuh di laut, mati semua. Kita doang yang nggak ikut, ya. Oh, sedih sekali. Anak, istri, suami, ayah, ibu, udah nggak ada semua. Saudara, sila kita sebatang kara. Lalu, ya Allah, matikan sekalian aku, ya Allah. Daripada aku sendirian. Tidak boleh. Tidak boleh yang dimaksud haram. Tidak boleh berarti haram. Berarti dosa. Fa in kana la budda fa'ilan. Seandainya terpaksa. Berarti ada perkecualian. Orang seandainya terpaksa. Gitu ya. Dan perkecualian ini masalah agama. Artinya begini. Kalau saya terus hidup nih di sini nih, besar kemungkinan hampir dipastikan saya bisa ikut-ikutan murtad misalnya.
Hampir dipastikan saya ikut minum khamr. Hampir dipastikan saya ikut menyembah berhala. Pokoknya urusan akhirat. Bukan urusan dunia tadi, miskin, kebelangsak, sengsara, itu nggak boleh. Jadi urusan agama, urusan akhirat. Kalau saya terus hidup nih, kecil untuk bisa selamat dari khamr, dari judi, apalagi murtad. Gitu ya. Ini boleh. Tapi mintanya tidak boleh langsung. Ya Allah, matikan aku, nggak boleh. Ya. Bagaimana? Ini petunjuk Nabi. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku. Tetap minta hidup. Makanatil hayatu khairan li. Seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Bisa saja aku kuat, malah menjadi kuat, malah naik derajatku, jadi ulama misalnya, ya. Hidupkanlah. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tapi seandainya mati itu lebih baik daripada aku hidup nanti akan mabuk, akan judi, akan zina, bahkan akan murtad, maka matikan aku ya Allah. Begitu. Ini maksimal. Ya. Maka tidak boleh dibalik. Ya Allah matikanlah aku, seandainya mati itu lebih baik bagiku. Enggak boleh. Harus dimulai dengan apa yang dimulai oleh Nabi. Hidupkanlah aku. Kenapa? Karena kita sebagai muslim itu lebih baik hidup apa mati? Lebih baik hidup. Dengan hidup bisa menambah sholat, saum, baca Al-Quran, sedekah. Kalau mati kan sudah selesai. Nggak mungkin orang yang sudah mati masih bisa menambah pahala sholat, saum, baca Al-Quran, dan seterusnya, ya kan? Maka dengan hidup lebih baik. Gitu ya. Hidupnya seorang mukmin itu lebih baik daripada matinya. Kecuali orang kafir. Orang kafir tentu lebih baik mati daripada hidup. Karena semakin hari semakin dosa orang kafir itu ya. Kemarin si kafir ini dosanya 1 juta misalnya. Hari ini pasti nambah, nggak mungkin nggak. Walaupun dia jujur, amanah, jauh dari zina, khamr, judi, pasti dosanya nambah. Kenapa? Dia nggak sholat? Ya. Emang yang dosa nggak sholat itu cuma mukmin. Yang kafir juga dosa, artinya dihitung. Kan waktu itu pernah kita bahas ayatnya. Ma salakakum fi saqar. Ketika orang-orang kafir itu masuk neraka Sakor, ditanya oleh para malaikat, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian sampai masuk neraka Sakor ini? Dijawab dengan beberapa jawaban. Salah satu jawabannya adalah lam naku minal musalli. Karena dulu kami tidak sholat. Antum kira yang wajib sholat hanya kaum muslimin? Tidak. Yang wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji, dilarang berzina, dilarang makan babi, dilarang menampakkan aurat. Ya semua manusia. Kan Tuhan cuma satu, Allah Rabbul Alamin. Masa Allah bikin aturan beda-beda? Ya, kalau Buddha Hindu makan babi nggak dosa, ya tetap dosa. Tambah gitu, dosanya tambah. Mentang-mentang Buddha Hindu nggak wajib sholat, ya wajib di mata Allah, di mata manusia, di mata hukum, di mata negara ya nggak wajib. Malah aneh kalau orang Buddha Hindu sholat, tapi di mata Allah wajib. Artinya setiap hari berdosa. Gitu ya. Orang mukmin muslim lebih baik hidup daripada mati. Orang kafir lebih baik mati daripada hidup. Ya, kalau si kafir ini umur 30 tahun mati, ya dosanya sampai 30 tahun. Kalau si kafir ini umur 50 tahun baru mati, ya dosanya sampai 50 tahun, kan jauh lebih banyak pasti. Orang kafir itu setiap hari pasti berdosa. Ya,
Karena sekali lagi orang kafir itu wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji. Cuman kalau mau sholatnya diterima, saumnya diterima, ya harus baca syahadat dulu. Artinya siapapun manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW wajib masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam ya kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kecuali Nabi Muhammad belum lahir, belum jadi nabi, belum jadi rasul, ya silakan. Mau mengikuti syariat Nabi Isa silakan, mau mengikuti syariat Nabi Musa silakan, Nabi Ibrahim ya, sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan daerah dan seterusnya. Karena hari itu Nabi Hud misalnya rahmatan li'ad, rahmat bagi kaum Ad. Nabi Saleh misalnya rahmatan li Samud, rahmat bagi kaum Samud. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria sampai Nabi Isa rahmatan li Bani Israel, rahmat bagi Bani Israel. Adapun aku Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, untuk manusia seluruh dunia. Artinya man sami'a bi, barang siapa yang mendengar bahwa namaku Muhammad sudah diutus, Yahudian kana atau Nasranian, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, pasti akan kekal di neraka kalau dia tidak mengikuti syariatku. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang akan diterima oleh Allah hanya Islam. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak akan diterima, kekal di neraka selama-lamanya. Ya, ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada 1, 2, 3, 4 fawaid, 4 kesimpulan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hurmatu tamannil maut, haramnya berharap-harap mati. Jadi haram ya, karena larangan itu bisa haram, bisa makruh saja. Sebagaimana perintah itu hukum asalnya wajib, perintah itu, tapi nanti bisa keluar dari hukum asal. Larangan itu hukum asalnya haram, tapi nanti bisa keluar dari hukum asal. Ya, misalnya perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah ini keluar dari hukum asal, menjadi tidak wajib. Ya. Seperti Nabi mengatakan, wa idza halaltum fastaudu, jika kalian bertahalul, gunting rambut setelah selesai umroh atau haji, berburulah kalian. Berburulah kalian. Apakah dengan demikian berburu itu menjadi wajib setelah kita tahalul? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena perintah berburu diawali oleh larangan berburu. Kan ketika kita ihram, baik umroh atau haji, haram membunuh binatang, haram berburu. Nah, setelah dilarang, lalu kita diperintah, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Berziarahlah, zuruha, berziarahlah. Apakah berziarah itu menjadi wajib karena diperintah oleh Nabi? Tidak. Karena perintah ziarah diawali oleh larangan ziarah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Dan masih ada beberapa alasan kenapa perintah itu menjadi tidak wajib. Ini salah satu alasan. Ya, adapun tanpa alasan itu, tanpa perkecualian itu, maka kembali kepada kaidah umum bahwa perintah wajib, larangan haram. Beliau membawakan riwayat Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad
pernah ditusuk dengan besi 7. Ini pengobatan zaman dulu ya. Nah, Khobab mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nadwa bil maut. Seandainya Rasulullah belum pernah melarang kita minta mati, la da'autu bihi, aku pasti sudah minta mati. Saking sakitnya tertusuk dengan besi panas 7. Hari itu kan belum ada obat penghilang rasa sakit, insyaallah ya. Maka kayak apa sakitnya, menahan sakit itu. Tapi Khobab bin Arad tidak berani minta mati. Seandainya boleh halal, aku sudah minta mati. Berarti minta mati haram. Yang kedua, wala syakka anna hayatal mu'min khairul lahu. Tadi sudah disinggung sedikit ya, bahwa hidupnya seorang mukmin itu lebih baik dari matinya. Beda dengan orang kafir tadi. Dengan hidup bisa menambah sholat, saum, zakat, haji, sedekah, dan seterusnya. Beda dengan orang kafir, pasti pertama dosa. Tapi tentu ini di mata Allah. Di mata Allah. Karena Allah kan tahu siapa yang akan mati dalam keadaan kafir, siapa nanti akhirnya masuk Islam, lalu mati dalam keadaan Islam, Allah kan maha tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, maka tetap kita boleh berharap. Apa? Mudah-mudahan tetangga saya yang kafir ini, mudah-mudahan adik saya yang kafir ini, mudah-mudahan orang tua saya yang kafir ini nanti masuk Islam. Berarti jangan dibunuh, gitu. Karena kan kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang, gitu ya. Maka jihad di dalam Islam tidak bertujuan membunuh-bunuhi orang kafir. Tapi tujuan utama adalah menyelamatkan orang-orang kafir itu dari kekekalan di neraka. Caranya? Caranya cuma satu. Orang kafir itu akan tidak kekal di neraka. Caranya satu. Apa? Iya, baca syahadat. Baca syahadat itu satu-satunya cara. Adakah cara lain? Nggak ada. Saya mau pakai cara puasa aja. Kan suka ada ya. Orang Buddha atau Hindu atau apa ikut-ikutan puasa, nggak bisa. Tetap dia kekal di neraka selama-lamanya. Satu-satunya cara adalah dia baca syahadat. Dan dia harus paham apa makna syahadat itu. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Siapapun yang menyembah selain Allah, batil. Karena Tuhan hanya satu di jagat raya alam semesta ini, yaitu Allah. Oleh karena itu, karena kita tidak maha tahu, hanya Allah yang maha tahu, kita tidak boleh. Kamu kafir, lebih baik mati, nggak boleh. Ya, ajak masuk Islam, baca syahadat. Ini salah satu sunnah Nabi yang tidak kita lakukan hari ini. Ya, udah tahu punya tetangga kafir, udah tahu punya saudara kafir, tapi diem aja. Mestinya ajak terus, akrab ya kan, ajak terus, apalagi teman dekat, udah ajak terus. Ya namanya temen kan nggak ada rasa nggak enak. Kamu tuh kafir, kekal di neraka kalau nggak masuk Islam. Udah terus terang aja. Kasihan supaya dia selamat dari kekekalan di neraka. Ya mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah gugur kewajiban. Kan hidayah di tangan Allah, gitu ya. Ini salah satu yang jarang kita lakukan. Apalagi punya bawahan, punya pembantu, ya kafir, kita ajak masuk Islam, baca syahadat, bikin dia nggak enak, nggak apa-apa. Rasul itu membuat orang-orang kafir Quraisy nggak enak, ya akhirnya mau nggak mau baca syahadat. Antum jangan mengira bahwa Abu Sufyan, Khalid bin Walid, bahkan Hamzah sudah sadar dulu, yakin Islam itu benar, baru baca syahadat. Enggak, salah, itu salah. Abu Sufyan ngaku sendiri, aku terpaksa baca syahadat. Abu Sufyan bercerita bagaimana awal kehidupan dia, ya. Waktu itu cita-cita besarku adalah membunuh Muhammad. Ya, sampai akhirnya Futuh Mekah, aku seperti apa istilah bahasa kita di ujung tanduk. Ya. Artinya udah nggak punya kekuatan apa-apa. Muhammad bilang, siapa yang masuk Masjidil Haram aman,
Siapa yang masuk rumah mengunci pintu aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Padahal musuh bebuyutan Nabi, tapi namanya dihormati oleh Nabi. Sampai menjadi jaminan keamanan kalau mau masuk rumah Abu Sufyan. Oh, Abu Sufyan, apa istilah kita, tersanjung. Maka nggak enak, nggak ada jalan lain, udah terpaksa masuk Islam, baca syahadat, nggak masalah. Setelah baca syahadat masuk Islam, ya nggak mau sholat Jumatan, dengar ceramah Nabi, akhirnya iman itu masuk. Ya, jadi sebuah kesalahan kalau orang masuk Islam itu harus tahu dulu tentang Islam, harus sadar dulu, harus yakin dulu bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Enggak. Biarin aja. Ya mungkin karena nggak enak, karena sama atasan nggak enak, karena sering dibantu, ya nggak masalah. Kemudian ada sedikit syubhat tentang nggak mau mati. Seolah hadis ini nggak boleh berharap mati ini bertentangan dengan sabda Nabi yang lain, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin suka bertemu dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengan dia. Barang siapa tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka, tidak sudi ketemu dengan dia. Ketemu dengan Allah pasti mati. Nggak mungkin hidup ketemu dengan Allah. Jadi seolah kita disuruh pengen mati. Sebab kalau kita nggak ingin mati, berarti Allah juga nggak pengen ketemu dengan kita. Seolah dua hadis ini bertentangan. Al-jawab, tidak bertentangan. Ini masalah waktu. Masalah waktu. Kapan kita tidak boleh berharap mati? Sekarang ini. Segar bugar, nggak ada masalah, afiah, gitu. Kapan kita disuruh pengen cepet-cepet ketemu Allah, mati? Sini. Di leher sini nih. Istilahnya apa? Gor-goro. Endal goro-goro. Ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, ketika nggak mungkin ada harapan hidup lagi. Kalau sekedar pistol di kepala, kalau sekedar tali gantungan sudah ditaruh di leher, kalau sekedar pedang sudah di tengkuk kita, itu belum goro-goro itu. Artinya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Gitu ya. Bisa saja batal. Adapun ketika gor-goroh nyawa kita sudah di kerongkongan, nggak mungkin hidup lagi, pasti mati. Di saat itu kita pasti, ya Allah, cepatkanlah ya Allah. Ya Allah, cepatkanlah aku mati. Gitu. Kalau dia beriman, kalau dia saleh. Gitu. Kalau dia kafir ahli maksiat, dia akan mengatakan celaka aku. Celaka aku, hidupkan aku, celaka, ketakutan luar biasa. Itulah maksud sabda Nabi, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun nggak sudi ketemu dengan dia. Kalau dia ingin bertemu dengan Allah, rindu, Allah pun lebih rindu ingin bertemu dengan dia. Jadi masalah waktu. Berarti tidak bertentangan antara dua hadis itu. Karena memang Al-Quran dan Sunnah untuk orang-orang yang berpikir. Jadi kita harus berpikir menggunakan akal kita bahwa dua hadis ini tidak bertentangan. Kalau tidak kita dudukkan di tempatnya, thariqatul jam'i, tentu kita akan mengatakan dengan gegabah, oh ini bertentangan. Padahal tidak bertentangan. Ya. Yang keempat,
وجوب الصبر على البلاء وعدم التضجر لما فيه من الاعتراض على قدر الله. Wajib bersabar terhadap segala macam bala dan musibah yang itu merupakan takdir Allah sepahit apapun. Seperti tadi misalnya ya, hidup sebangtang kara ditinggal mati oleh seluruh keluarga besar di waktu yang bersamaan. Kayak apa pahitnya? Kayak apa sakit? Yang terakhir, al-abdul mu'minu yufawwidu amrahu ilallah. Seorang hamba yang beriman, dia akan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Berusaha harus. Target-target harapan saja. Ya mungkin atasan terhadap bawahan bisa. Adapun untuk diri kita sendiri, kita berusaha sekuat tenaga. Untuk selanjutnya, ya Allah, aku pasrahkan pada Engkau. Jika usahaku yang sudah maksimal ini ternyata gagal, itu kehendakmu, aku bersabar. Gitu. Jangan kok gak sesuai target ya. Perasaan sudah begini, ini sombong. Ya, jangan kita seperti orang-orang kafir menjadikan pelajaran boleh, tapi memastikan ini pasti karena ini pasti karena itu. Jangan. Allah Maha berkuasa di atas segala-galanya. Segala persyaratan sudah kita penuhi, ya tinggal satu tanda tangan, gitu. Dan ini legal, tidak suap, gitu ya. Tinggal satu tanda tangan, Pak Menteri misalnya atau Pak Wali Kota misalnya. Kalau tanda tangan satu, langsung goal proyek 2 triliun misalnya, gagal karena sesuatu yang sepele. Banyak, sering terjadi seperti itu dalam kehidupan. Kita wajib sabar. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.